Hai guys, kembali lagi bersama saya Indra. Bagaimana kabar kalian? Apakah sehat? Saya doakan selalu sehat ya, serta dimudahkan dan diberi rezeki yang melimpah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu film yang menurut saya cukup keren, yang berjudul The Two End. Dan seperti biasa, saya tak akan banyak berspoiler di awal. Jadi mari langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Dan saya ucapkan selamat menonton. Film dibuka dengan memperlihatkan para mahasiswa dan mahasiswi yang sedang berdemo terhadap Presiden Bob Jeffrey. Di gedung, Presiden Bob mendapat kabar bahwa ia akan segera dijemput oleh tim Delta demi menjaga keselamatannya dari ancaman bom oleh sebuah kelompok teroris. Di tempat lain, Alex serta David yang merupakan anggota dari tim Delta, mereka terlihat sedang menuju kediaman Presiden Bob untuk menjemputnya. Di sana David pun langsung meminta kepada Presiden Bob agar segera pergi dari sana demi keselamatannya. Berita mengabarkan bahwa kantor Presiden Bob Jeffrey menerima ancaman bom ketika demonstrasi amandemen kedua, dan Presiden Bob kini sedang dievakuasi. Namun berita itu malah terdengar kepada kelompok teroris yang langsung melacak keberadaan Presiden Bob serta mereka telah bersiap untuk membunuhnya. Di mobil, David mengabarkan bahwa Presiden Bob sekarang telah aman. Namun tak disangka, tiba-tiba Presiden Bob mendapat telepon dari seseorang, dan setelahnya inilah yang terjadi. Mereka dihadang oleh kelompok teroris yang langsung berondong mereka dengan tembakan. Di sini Alex pun harus menjadi korban atas kelompok teroris itu. Namun kabar baiknya, David berhasil menyelamatkan Presiden Bob dalam pembegalan itu. Take the shot, Vic. Let him go! You take the shot. Empat minggu setelah kejadian itu, David berniat untuk menjemput serta berlibur di hari Natal bersama anaknya yang bernama Saul. Tak lama pacar David yang bernama Olivia, ia datang dan meminta David untuk berhati-hati serta mengucapkan selamat menikmati hari libur Natal. Di kampus, Saul dihampiri oleh Erin yang merupakan putri dari Hakim Agung Walton. Mereka berdua nampak sangat akrab serta sedikit berbincang-bincang mengenai libur Natal mereka. Di sini terlihat jelas bahwa Saul ternyata menyimpan perasaan terhadap Erin. Di jalan, David mendapat telepon dari Saul yang menanyakan sudah sampai mana ia sekarang. David berkata bahwa ia mungkin telat menjemput Saul karena ia terjebak macet. Di tempat lain, Drift yang merupakan seorang teroris, ia menyamar sebagai supir Erin yang akan menjemputnya. Namun si penjaga tak percaya begitu saja, dan setelahnya inilah yang dilakukan oleh Drift. Kemudian Drift serta anak buahnya mereka pun langsung bersiap dengan tugas mereka masing-masing agar rencana mereka menculik Erin bisa berjalan dengan lancar. Tak lama David pun sampai di kampus dan ia berkata ingin menjemput anaknya. Namun yang tak David sadari bahwa semua orang yang berada di sana sekarang adalah kelompok teroris yang dipimpin oleh Drift. Saul dan Erin mereka pun keluar untuk menemui jemputan mereka masing-masing. Di sini Drift pun berpura-pura menjadi supir dari Erin yang telah disuruh oleh ayahnya. Sementara Saul ia pun nampak sangat senang melihat ayahnya yang telah sampai di sana. Tak lama Erin teringat bahwa salah satu barangnya ada yang ketinggalan. Di sini ia pun izin ke Drift untuk mengambilnya serta meminta Saul untuk menunggunya sebentar. Disinilah awal dari kecurigaan David terhadap Drift mulai muncul.
Pasalnya, Davis memperhatikan gerak-gerik Drift yang memang terlihat sangat mencurigakan. Tak hanya itu, ia juga melihat orang-orang yang berada di sana terlihat selalu mengawasi dirinya. Kemudian Davis pun bertanya kepada Shaw siapa saja yang tersisa di kampus. Shaw berkata bahwa di kampus tinggal dirinya serta Erin. Mendengar hal itu, Davis pun menyuruh Shaw untuk masuk ke dalam mobil serta menguncinya. Lalu ia pun pergi menemui Erin. Di sana Davis bertanya mengenai supir baru dari Erin. Davis meminta Erin untuk menelpon ayahnya dan memastikan apakah benar ayahnya telah mengirimkan supir baru untuknya. Dan di dalam telepon itu, ayah Erin berkata bahwa ia tak mengirimkan supir baru untuk Erin. Namun tiba-tiba, telepon itu terputus dengan sendirinya karena telah disadap oleh hacker dari Drift. Tak hanya itu, sang hacker pun dengan cerdasnya langsung matikan semua lampu di gedung kampus agar mereka tak bisa kabur dari tempat itu. Hal itu membuat David sadar bahwa di tempat ini sedang ada yang tak beres. Lantas David pun menyuruh Erin untuk mengikutinya. Anak buah Drift yang mengetahui bahwa Erin sudah tidak ada di kamarnya, ia pun segera memberitahu Drift. Di sini Drift pun langsung memerintahkan sang hacker untuk segera melacak lokasi keberadaan Erin serta menyuruh semua anak buahnya untuk bersiap dan melakukan tugas mereka masing-masing. Tak lama Erin mendapat telepon dari Drift yang memintanya untuk memberikan telepon itu kepada Davis. Drift berkata kepada Davis bahwa ia telah dikepung. Drift juga memberitahunya bahwa semua fasilitas di gedung sudah diretas. Lebih baik kau menyerahkan Erin dan kau akan kubiarkan pergi dengan selamat. Namun di sini Davis yang merupakan seorang tim Delta, ia pun malah menentang balik Drift serta tak mau menyerahkan Erin. Di lantai lain, Shaw yang tak tahu apa-apa, ia dengan polosnya bertanya kepada anak buah Drift mengenai ayahnya. Di sini anak buah Drift pun dengan senang hati menawari Shaw untuk membantunya mencari ayahnya. Dan setelahnya inilah yang terjadi. Kemudian Davis mengambil HT serta sebuah senjata dari anak buah Drift. Lalu mereka pun pergi untuk mencari tempat yang aman bagi mereka. Di tempat lain, Hakim Walton diberitahu anak buahnya bahwa Direktur CIA bernama Philip ingin bertemu dengannya. Di sini Walton pun mengiyakan hal itu. Dan ternyata tujuan Philip menemui Walton adalah ia menginginkan Walton untuk memenangkannya dalam kasus yang dipimpin oleh Hakim Agung Walton. Dan jika Walton tak memenangkannya dalam kasus itu, Philip mengancam bahwa ia akan membunuh Erin. Di sini terkuaklah fakta, ternyata kelompok teroris yang dipimpin oleh Drift, ternyata mereka adalah suruhan dari sang direktur CIA yaitu Philip. Kembali ke kampus, Davis terlihat menyuruh Erin serta Shaw agar mereka tetap bersembunyi di sana. Davis juga meminta ponsel mereka karena Davis mengetahui kalau ponsel mereka telah dilacak oleh anak buah Drift. Di momen ini kita diperlihatkan aksi cerdas dari David dalam mengelabui anak buah Drift. This kid thinks he's smart. Let's take a ride. On your knees. Tak lama Drift mendapat informasi mengejutkan dari anak buahnya mengenai Davis. Lantas Drift pun langsung memberitahu semua anak buahnya bahwa ternyata Davis adalah seorang pasukan Delta yang berpangkat mayor yang telah melalang buana ke seluruh penjuru dunia. Tak hanya itu, Drift juga memberitahu anak buahnya agar tetap berhati-hati karena tercatat dalam misi Somalia yang hampir mustahil, Davis berhasil membunuh 50 orang hanya dengan seorang diri. Shaw yang mendengar ucapan dari Drift lewat HT, ia pun nampak tak percaya karena selama ini ia tak mengetahui bahwa ayahnya yaitu Davis adalah seorang tim Delta yang berpangkat mayor. Lalu Erin melihat tangan Shaw yang berdarah. Di sini dengan bodohnya mereka berdua pun pergi untuk mengobati luka itu. Sementara Davis,
Ia berusaha meminta bantuan dengan nelpon pihak militer. Namun apalah daya, ternyata telepon itu juga telah diretas oleh anak buah Drift. Bersama dengan itu, tiba-tiba anak buah Drift langsung menyerang Davis. Dan akhirnya terjadilah pertarungan yang sangat sengit di antara keduanya. Di kamar, Erin terlihat sedang mengobati luka dari Shaw. Di sini Shaw bercerita kepada Erin mengenai ibunya yang dulu dibunuh oleh seorang penjahat asal Iran. Dan semenjak saat itu, Davis mulai jarang pulang ke rumahnya, sehingga hubungan Shaw serta Davis menjadi renggang. Sampai-sampai ia baru menyadari bahwa ayahnya adalah seorang tim Delta yang berpangkat mayor. Tak lama, anak buah Drift mendengar suara percakapan Erin serta Shaw. Di sini ia pun segera masuk ke kamar itu untuk mengeceknya. Dan setelahnya inilah yang terjadi. Sang hacker memberitahu seorang sniper mengenai keberadaan Davis. Lantas Drift pun menyuruh sniper itu untuk menghabisi Davis saat itu juga. Erin dan Shaw yang mendengar suara tembakan itu serta mendengar kabar bahwa Davis telah tewas. Erin pun nampak sudah pasrah dan tak ingin ada korban lagi karena ia sadar mereka hanya menginginkan dirinya. Di sini Erin pun memutuskan untuk menyerahkan diri kepada Drift. Shaw yang sangat khawatir kepada Erin, ia pun segera pergi untuk mengejarnya. Sedangkan Davis, ternyata ia tak tewas atas tembakan itu. Di sini ia pun langsung mengajar serta menghabisi dua anak buah Drift. Erin yang telah menyerah, ia pun ditangkap oleh anak buah Drift. Namun tak lama, Shaw datang serta langsung menodongkan senjata ke arah anak buah Drift. Dan tiba-tiba kemudian Davis mengajak mereka untuk segera pergi dari tempat itu. Namun tiba-tiba ada seorang laki-laki yang keluar dari salah satu kamar. Dan ternyata laki-laki itu adalah Neil, seorang guru olahraga di kampus mereka. Di sini Davis pun bertanya mengenai apa ada jalan keluar rahasia dari tempat ini. Lantas Neil pun mengajak mereka untuk keluar melalui lift yang ada di dalam sebuah terowongan. Dalam perjalanan, anak buah Drift terus mengikuti serta menembaki mereka secara terus-menerus. Di sini Davis meminta mereka bertiga untuk segera pergi, sedangkan dirinya, ia akan berusaha menahan anak buah Drift. Namun Shaw yang mengkhawatirkan keselamatan ayahnya, ia pun memutuskan untuk tetap bersama ayahnya serta membantunya. Ketika Erin serta Neil telah berhasil keluar, ternyata Drift serta anak buahnya telah menunggu mereka. Faktanya, Neil telah mengkhianati Erin karena ia diiming-iming upah yang sangat banyak oleh Drift jika ia menghantarkan Erin kepadanya. Namun ketika Neil meminta upah yang dijanjikan, di sini Drift malah langsung menghajar serta membunuh Neil saat itu juga. Kemudian Drift menyuruh anak buahnya untuk menaruh bom di dalam lift agar Davis serta Shaw tewas bersama dengan ledakan bom itu. Namun untungnya, di sini Davis serta Shaw masih sempat berlindung tepat sebelum bom itu meledak. Di tempat lain, Walton mendapat kiriman sebuah video yang menampilkan Erin terlihat sangat ketakutan dan meminta tolong kepadanya. Dan di sini akhirnya ia pun memutuskan untuk menuruti apa keinginan dari Phillips demi keselamatan anaknya. Kembali ke Davis,
Ia terlihat sangat bersyukur karena anaknya berhasil selamat atas ledakan bom tersebut. Kemudian mereka pun bergegas pergi untuk menyelamatkan Erin. Tak lama Shaw mendengar suara teriakan Erin. Ia pun segera berlari untuk menolongnya. Namun yang tak Shaw sadari, ternyata ada seorang sniper yang telah bersiap untuk mengheadshot kepalanya. Dan akhirnya pertempuran pun dimulai. Di sini Drift berhasil kabur serta membawa Erin. Lantas Shaw pun langsung mengejarnya. Davis yang melihat anaknya mengejar Drift, ia pun ikut mengejar serta berhasil melompat tepat di atas mobil dari anak buah Drift. Di momen ini kita diperlihatkan kejar-kejaran dan pertarungan yang begitu menegangkan di antara mereka. Kejar-kejaran mereka terhenti ketika mobil anak buah Drift kehilangan kendali dan menabrak mobil di sebuah terowongan. Di sini Shaw yang sangat mengkhawatirkan ayahnya, ia pun langsung berteriak memanggil ayahnya. Namun yang tak Shaw sadari, ternyata Drift telah bersiap dan langsung menembaknya. Lantas Drift pun langsung membawa Shaw pergi bersamanya. Kemudian Davis melihat GPS yang melacak mobil Drift dari sebuah laptop di mobil anak buah Drift yang terbakar. Lantas ia pun langsung mempersiapkan senjata untuk menyelamatkan anaknya serta Erin. Tak lama Walton yang berniat untuk menemui Philip, ia bertemu dengan Davis yang menghadangnya. Di sini Davis memperlihatkan sebuah kertas yang bertuliskan "Aku di sini untuk membantu". Di markas, Philip memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Erin. Sedangkan Shaw di sini ia tak bisa berbuat apa-apa karena ia dijaga ketat oleh anak buah Philip. Tak lama kemudian terlihat Walton yang telah sampai di markas Philip. Di sana ia pun langsung diperiksa oleh anak buah Philip. Dan setelahnya inilah yang terjadi. He's clean. Setelah itu pertempuran yang sangat kita tunggu-tunggu akhirnya pun dimulai. That's what I have to do. Dan pada akhirnya Davis pun berhasil menyelamatkan mereka semua. Malamnya ketika Philip hendak beristirahat di rumahnya, tiba-tiba ia didatangi oleh Drift yang ternyata selamat dari ledakan itu. Tanpa banyak basa-basi, di sini Drift pun langsung membunuh Philip saat itu juga, karena ia menganggap bahwa Philip selama ini telah menjebaknya. Esoknya di rumah sakit, Davis terlihat sedang menemani Shaw yang sedang dirawat karena ia terluka atas pertempuran kemarin. Di sini Davis memberikan sebuah jam kepada Shaw, yang mana jam itu adalah pemberian dari Presiden Clinton sebagai mendali kehormatan atas jasa yang telah Davis berikan kepada negaranya. Davis berkata, "Jika kau telah menggunakan jam ini, jangan pikirkan berapa nyawa yang telah kau bunuh, tapi pikirkanlah berapa nyawa yang telah kau selamatkan." Tak lama Erin pun datang untuk menjenguk Shaw. Di sini Davis pun memberi waktu untuk Shaw dan Erin untuk berduaan. Namun ketika Davis hendak keluar dari rumah sakit, ia telah ditunggu oleh seseorang yang berkata kepada dirinya, "Apakah kau siap untuk membayar jatahmu?" Bersamaan dengan itu, Olivia ternyata telah ditangkap oleh anak buah dari laki-laki itu. Dan film pun selesai. Oke, itulah seluruh alur cerita dari film The Two End. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini sampai selesai.
like jika kalian suka dengan video ini. Silahkan dislike jika kalian tak suka, dan subscribe jika belum. Oke, saya Indra undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.